diterangkan dengan lebih make sense juga, Pak. Ya kan, jadi ini pertanyaan teman-teman sebenarnya lebih kepada Bapak punya penjelasan ini sama sekali sebenarnya tidak memberikan informasi apapun. Itu kan banyak juga informasi yang bisa kita bahas dalam RDP ini Pak Martin, di luar dari teknis kasusnya. izin saya potong Pak Martin. Saya mohon maaf kalau saya potong. Tapi saya berharap kita selesaikan saja. Tutup aja ini pertemuan. Dengan tugas meminta PT Timah memberikan laporan yang lebih terperinci, termasuk menjelaskan kasus yang sedang hangat. Dua. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana tata niaga itu bisa merugikan. Karena dari tahun 2018 Pak, tren harga timah itu naik terus Pak. Gak ada cerita bisa rugi kalau menurut saya. Dan saya yakin gak cukup itu yang 271 triliun dimakan PT Timah. Pasti ada banyak monster di belakang itu. Terbuka Pak semua di sini ini untuk rakyat Indonesia. Jadi kalau kita ngomong semua Pak Martin, ini gak ada guna kalau menurut saya. Ini balik aja. Ini semua rakyat Indonesia nunggu ini apa PT Timah. Sabar. Saya yakin semua teman juga akan nanya hal yang sama. Gak ada guna. Tutup saja kita minta. Karena ini laporannya melecehkan kita kalau menurut saya. Seolah-olah tidak ada persoalan. Ya, saya usul pimpinan tutup saja, kita tunggu laporan yang lebih detail. Sabar. Oke, Pak Dedi berarti udah pakai ini ya, kesempatan pendalaman ya. Itu kan interupsi. Interupsinya panjang benar. Karena gini Pak Martin, Udah. kita jangan buang-buang umur. Lebih bagus kita dapat detail, nanti kita dalamin. Oke, tapi gini, ini pendalaman yang sekarang ini juga kita bisa gunakan sebagai masukan kepada PT Timah untuk kita perdalam di saat rapat panja. Jadi segala macam yang masih kurang-kurang kita bilang sekarang, nanti kita rapat panja kita minta gak boleh seperti ini paparannya. Ya, jadi kita lanjut dulu ke Pak Darmadi, silakan Pak Darmadi. Terima kasih pimpinan Pak Martin Manurung yang bijak, Pak Dirut PT Timah, Pak Dani Firsal. Saya memaklumi sebetulnya karena Bapak kan masih baru kan, jadi baru 6 bulan. Tapi memang jenis presentasi kayak gini dan jawaban seperti yang Bapak gambarkan ini menandakan supaya Bapak nggak siap datang ke sini, gitu. Karena berbagai pertanyaan yang diminta tadi terlihat jelas bos, Bapak sangat tidak siap. Gitu. Tapi nanti Bapak bisa nanti berkelit bahwa Bapak baru 6 bulan. Ya. Dan saya memahami psikologis Bapak memimpin PT Timah habis kena kasus besar. Bapak kelihatan stres sekarang. Tidak punya nafsu, tidak punya spirit, tidak punya tenaga datang ke sini. Nah ini harus banyak minum vitamin Pak, ya, suntik vitamin. Nah, itu di Abdi Waluyo itu bisa suntik vitamin tuh, ya. Apa sat apa masukin aja Pak, supaya lebih semangat Pak, merdeka. Oh udah, Belum. biasanya merdeka selesai. Dari Bundaran Waru ya sampai Monas itu panjangnya lewat tol 750 km. 1 triliun itu kalau 100-an ribu itu disambung dari Bundaran Waru sampai Monas, balik lagi sampai Bundaran Waru Pak. Itu baru 1 triliun. Ini 271 triliun. Saya mudah mencerna apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD. Andai tambang-tambang kita ini dikelola sesuai dengan konstitusi, Pasal 33, ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka setiap kepala rakyat Indonesia nggak usah kerja dapat 20 juta per bulan. Begitu besar Pak tanggung jawab Bapak ini. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana tata niaga itu bisa merugikan. Karena dari tahun 2018 Pak, tren harga timah itu naik terus Pak. Gak ada cerita bisa rugi kalau menurut saya. Dan saya yakin gak cukup itu yang 271 triliun dimakan PT Timah.
Pasti ada banyak monster di belakang itu. Terbuka Pak semua di sini ini untuk rakyat Indonesia. Jadi kalau kita ngomong semua Pak Martin, ini nggak ada guna kalau menurut saya. Ini balik aja. Ini semua rakyat Indonesia nunggu ini apa PT Timah. Sabar. Saya yakin semua teman juga akan nanya hal yang sama. Nggak ada guna. Tutup saja kita minta. Karena ini laporan ini melecehkan kita kalau menurut saya. Seolah-olah tidak ada persoalan.